Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, keafiatan. Kelas 7 yang Ustadz banggakan, insyaallah pada hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik. Dua materi insyaallah. Ini materi terakhir sebelum kita UAS, jadi mohon diperhatikan. Materi yang pertama itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi yang kedua nanti ada larutan asam dan basa. Ini seru insyaallah. Kalau kita praktikum, masya Allah luar biasa serunya. Kita langsung saja untuk materi pertama, yaitu materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia? Kita cek. Yang pertama, perubahan fisika. Silakan dicatat. Perubahan fisika ini ciri-cirinya tidak membentuk zat baru. Nah, jadi dia tetap zatnya. Perubahan yang tidak membentuk zat baru. Kemudian zat baru yang dibentuk dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian yang ketiga, sifat dan struktur zat tidak berubah. Apa contohnya? Nah, ini kita contohkan ya biar lebih paham. Nah, contohnya adalah air atau es batu yang mencair. Nah, dia tidak menciptakan, dia terjadi perubahan, dia menjadi air, tapi strukturnya atau zatnya itu tetap air, tidak menciptakan zat baru, tidak berubah dan bisa kembali ke seperti semula. Nah, ini ada contoh yang lain. Kemudian nah ini ada kayu menjadi meja atau kursi, tidak menciptakan zat baru perubahannya, dia hanya berubah bentuk saja, tetap bahannya itu kayu. Nah, itu perubahan fisika ya, dia tidak berubah. Nah, kemudian ini ada lilin yang mencair. Jadi kalau kita sudah belajar materi sebelumnya itu dari perubahan gas, cair, gas, padat. Nah, itu perubahan fisika semua itu. Kemudian ada ini apa ini di samping kanannya? Itu termasuk perubahan fisika, tetap zatnya. Zatnya tidak berubah. Kemudian selanjutnya ada ini kerajinan. Nah, ini membuat suatu kerajinan dari bahan yang cair kemudian menjadi bahan yang padat. Nah, tidak berubah zatnya, hanya berubah bentuk saja. Nah, kemudian ini apa ini? Tepung serbuk. Nah, yang awalnya padat menjadi tepung. Nah, kemudian yang kedua itu perubahan kimia. Apa contohnya? Nah, kita lihat dulu ciri-cirinya. Dapat membentuk zat baru. Zat baru, kemudian zat baru yang terbentuk tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sifat dan struktur zat berubah. Nah, apa contohnya? Nah, ini ciri-ciri dari perubahan kimia. Contohnya kita cek ya. Ini ya. Nah, kita tunggu dulu. Contohnya, nah ini kayu yang dibakar menjadi arang berubah dan menciptakan zat baru menjadi arang. Kemudian kertas dibakar juga menjadi abu. Nah, ini menciptakan zat baru. Contoh yang lain kita lihat. Contoh yang lain kita perhatikan. Nah, ini besi menjadi karat. Nah, besi berkarat, terjadi perubahan dan karatnya itu adalah zat baru. Zat baru. Besi berkarat ya. Zat baru. Kemudian apa ini? Makanan yang membusuk. Nah, makanan yang membusuk mana dia? Nah, ini. Makanan yang membusuk, dia sudah menjadi zat baru. Ada bakteri dan lain sebagainya. Itu perubahan kimia. Kemudian kembang api. Nah, kembang api ini, ledakan pada kembang api. Nah, itu termasuk zat baru perubahannya. Ngeri itu.
sampai meledak. Ngeri. Lanjut. Kemudian, nah ini makanan yang difermentasi termasuk tempe ya. Ini juga termasuk ubi singkong ya, singkong yang difermentasi. Kemudian fotosintesis, ada zat baru yang terbentuk. Terjadi fotosintesis pada tumbuhan. Nah, ini contoh dari perubahan kimia. Ya, terjadinya zat baru. Ya, ini bukan ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang asam dan basa. Apa itu asam dan basa? Baik, kita amati dulu. Iya. Nah, ini materi tentang asam dan basa. Asam, basa, dan garam ya, ada 3. Ya. Asam, basa, dan garam. Bagaimana ciri asam? Bagaimana ciri larutan yang basa? Bagaimana ciri larutan yang garam? Nah, coba kita perhatikan. Silakan dicatat, nanti ada tugas dari Satya. Bagaimana cara kita mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa? Nah, ini sangat erat sekali dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Larutan ini. Iya, ntar kita ulangi. Caranya adalah dengan menggunakan kertas lakmus. Dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Nah, kita coba perhatikan. Nah, ini kita catat di poin kelima. Nah, ini ada percobaan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Nah, ini coba kita cek. Ini larutan apa dulu? Kita cek dulu. Ya, kita ingin menguji larutan yang pertama ya ke dalam air soda. Ada kertas lakmus merah dan biru kita celupkan ke air soda. Apa yang terjadi pada kertas lakmusnya? Ya. Jadi sebelum kita perhatikan, sebelum kita lihat, jadi ciri-ciri, salah satu ciri-ciri asam dan basa. Kalau asam nih mohon diperhatikan ya. Kalau asam ciri-cirinya itu nanti kalau asam itu semuanya jadi merah. Kertas lakmusnya semuanya jadi merah. Dan pH-nya itu di bawah 7 kalau asam. Sekali lagi, kalau asam itu kertas lakmusnya semuanya jadi merah. Kemudian pH-nya, nanti ada pH ya, cara mengukur pH itu di bawah 7. Kalau basa itu kertas lakmusnya menjadi biru dan pH-nya di atas 7. Kalau garam, kertas lakmusnya tidak berubah. Kalau dia biru, kertas lakmusnya tetap biru. Kalau merah, tetap merah. Dan pH-nya itu 7. Mohon dicatat ya. Nah, kita cek. Larutan soda. Ya, semuanya jadi merah. Berarti ini termasuk asam. Cara ngapalnya asam merah, basa biru. Asam merah, basa biru. Nah, kita cek sekarang pH-nya dengan menggunakan indikator universal namanya. Ini keren kalau kita praktikum ya. Kita cek
Iya, berapakah pH dari air soda? Nah, kita cocokkan. Iya, ternyata pH-nya 3, berarti dia termasuk asam. Kemudian air sabun. Kita cek. Air sabun. Air sabun. Nah, ini tergantung jenis sabunnya ya. Kalau ini air sabun, nggak tahu air sabun apa ya. Nah, kita cek. Apakah berubah kertas lakmusnya? Kertas lakmus ini mahal sekali ya. Satu lembar itu harganya 10-an ribu. Kalau satu bandel itu 100-an ribu harganya. Nah, tetap merah dan tetap biru. Kita cek, berarti ini tergantung jenis sabunnya. Sebenarnya kalau sabun itu basah sebenarnya. Kalau sabun mandi kita cek. Iya, indikator universal namanya untuk mengetahui pH-nya. Ya, kita cocokkan 7 berarti garam atau netral. Yang selanjutnya air kapur. Nah, ini coba ditebak. Ini basah atau asam? Nah, silakan di komen di bawah. Nah, ini asam atau basah? Kita cek. Ya, ada yang penasaran? Ini asam atau basah? Nah, kita cek. Praktikum ini seru sekali praktikumnya ya. Kalau kalian di pondok, ini ada praktiknya. Nah, kita cek. Iya. Wow. Semuanya jadi biru, berarti basah biru. Kita cek berapa pH-nya dengan indikator universal. Air kapur itu basah. Berapa pH-nya? Nah, kita cek. Wow, 13. Ya, jadi ini basah kuat ya. Ya, ya jeruk nipis. Nah, ini ada yang bisa tebak? Asam atau basah? Ini kalau udah tahu ciri-ciri asam dan basah pasti udah bisa nebak ini. Ini asam atau basah. Kita cek. Iya. 1, 2, 3. Merah biru, merah biru, merah biru, merah 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 merah. Iya. Jadi air jeruk itu adalah asam. Ya. Air jeruk nipis asam. Kita berapa pH-nya? Kita tes dengan indikator universal. Nah, nanti dicatat ya. Iya, 3 ya. Berarti pH-nya 3 termasuk asam. Nah, ini kesimpulannya. Air suling, air garam itu netral atau garam. Air soda itu asam, pH-nya. Air sabun, nanti dilihat-lihat ini ya, bagaimana ciri-cirinya. Nah, silakan siapkan pulpennya. Kita akan pelajari sedikit. Nah, ini yang materi yang tadi tentang materi asam dan basa, termasuk ciri-cirinya. Nah, ini sudah tadi, kita skip. Kita sudah menguji dengan larutan asa dengan kertas lakmus ya, merah dan biru. Kalau asam warnanya merah, kalau basa warnanya biru. pH asam itu di bawah 7, pH basa itu di atas 7. Kalau garam itu 7. Nah, ini indikator yang lainnya ya, yang kita bahas. Nah, ciri-ciri asam. Rasanya asam tentunya, dapat menimbulkan korosif. Ini contohnya hujan asam ya, asam. Jadi kalau besi terkena dengan hujan asam, itu maka akan terjadi
korosif atau berkarat nanti. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dan ciri yang terakhir tadi yang tidak ada di sini itu pH-nya di bawah 7. Lanjut. Nah, ini ciri larutan basa, terasa licin di kulit dan agak pahit. Nah, terasa licin di kulit dan agak pahit. Ini contohnya tadi sabun, tapi kalau sabun sana itu enggak tadi ya. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, basa biru, asam merah. Dan pH-nya di atas 7. Ya. Kemudian garam atau netral kalau di sini ya. Itu kita lihat ciri-cirinya. Yang jelas tadi pH-nya 7 dan tidak mengubah kertas lakmus. Kalau dia merah tetap merah, biru tetap biru. Iya. Garam itu ya contohnya. Oh ini materinya ya. Materi terakhir. Kita cek asam. Nah, ini penambah referensi saja. Nah, ini contohnya yang paling sederhana itu jeruk. Nah, masya Allah, nikmatnya nih. Kemudian ada tomat. Nah, ini rasanya agak asam juga. Cuka dapur. Nah, cuka juga termasuk asam. Aki juga termasuk asam. Nah, di lambung juga orang yang sakit mah itu asam juga. Asam-asam klorida namanya di lambung. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh asam, larutan asam yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kita next. Nah, ini sudah tadi ciri-cirinya. Nah, hujan asam yang tadi dapat menimbulkan korosi. Nah, ini basa. Pokoknya produk-produk Promak, produk-produk pembersih, alat pembersih, itu termasuk basa. Bisa dicontoh kalau kalian punya kertas lakmus, bisa dicek-cek semua barang-barang yang ada di rumah kalian. Nah, ini terasa licin di kulit. Nah, ini udah usah dicatat. Kemudian di lambung juga bisa dicatat. Garam. Nah, garam itu udah jelas ya. Itu materi kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan dicatat. Nah, ini materi kita. Insyaallah minggu depan kita PTS. Nanti ada tugas dari Ustadz. Insyaallah gampang tugasnya. Itu saja dari Ustadz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.